Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kami dari Puskesmas Cempaka, saya sendiri, Ridwan sebagai perawat. Dan Ulun, Dokter Evi, dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Pekan Imunisasi itu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Duan, apa itu Pekan Imunisasi Dunia? Pekan Imunisasi Dunia adalah pemberian imunisasi serentak secara massal di layanan-layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dari tanggal 4 sampai 10 Mei. Ya, jadi Seperti pekan itu. imunisasinya akan dilaksanakan serentak dari tanggal 4 sampai 10 Mei. Ya, betul sekali. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Mm-mm. imunisasi ya. Kita sering anak Mendengar, kita ya. sudah mendengar tentang imunisasi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu imunisasi. Iya, sebagai penjelasan sedikitnya, bayangan ya, imunisasi adalah yaitu pemberian vaksinasi. Salah. Iya, iya. Oh iya, oke. Ya, bisa mulai. Ya. Imunisasi adalah suatu upaya atau usaha untuk mencegah suatu penyakit dengan cara memasukkan antigen yang berupa virus atau kuman yang sudah dilemahkan dan dimatikan ke dalam tubuh bayi atau anak dengan tujuan memberikan kekebalan atau membangkitkan imunitas-imunitas yang ada di tubuh anak atau bayi tersebut. Sehingga apabila kemasukan kuman yang sebenarnya, tubuh bayi atau anak sudah siap untuk merespon dari kuman penyakit tersebut. Iya, jadi tadi adalah virus atau kuman Ya, yang dilemahkan atau sudah dilemahkan. dimatikan. Mungkin bisa disebutkan imunisasi itu apa aja, imunisasinya jenisnya, kan ya. ada banyak ya. Dalam PID ini kita akan memberikan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan. Ya. Di mana pemberiannya kita bisa memberikan imunisasi yang namanya hepatitis B, yaitu Habinol yang diberikan pada usia 0 sampai 7 hari. Pada usia 1 bulan atau lebih bisa kita berikan BCG dan polio pertama. Untuk usia 2 bulan bisa kita berikan imunisasi DPT, HB, HIB yang pertama dan polio yang kedua. Atau bisa juga ditambah dengan PCP pertama ya di usia 2 bulan. Untuk di usia 3 bulan dapat kita berikan DPT, HB, HIB yang kedua dan polio ketiga beserta PCP yang ketiga ya seperti itu. Dan untuk di usia 4 bulan dapat kita berikan imunisasi DPT, HB, HIB yang ketiga bersama polio 4 beserta IVV. Dan di usia 9 bulan dapat kita berikan imunisasi campak rubella. Selain itu adalah tadi yang namanya imunisasi dasar lengkap. Bisa diberikan di usia 0 sampai 12 bulan. Dan ada lagi imunisasi tambahan yaitu pada usia 18 bulan adalah DPT, HB, HIB yang namanya booster ya, DPT HIB booster itu untuk untuk memperkuat kembali daya tahan tubuh yang sudah didapat hasil dari vaksinasi sebelumnya. Untuk di usia 24 bulan dapat kita ulang kembali imunisasi campak dan rubella seperti itu. Jadi di sini sebenarnya ya perlu ditekankan bahwa PID ini bukan pemberian imunisasi baru ya, ini yang kalau ibu-ibu pasti tahu ini ya, sebenarnya tetap imunisasi yang sama ya Mas. Imunisasi rutin seperti itu ya. Dan juga ini ada juga ulangan nanti PCP namanya. Tidak hanya rutin dan lanjutan juga, kita juga imunisasi kejar gitu. Imunisasi kejar adalah bagi bayi-bayi atau anak-anak yang imunisasi dasarnya belum lengkap, bisa kita kejar dalam PID ini, yaitu pemberian imunisasi di bawah usia 24 bulan. Mas Duan tadi kan sudah menyebutkan jenis-jenis imunisasi ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Itu kan ada imunisasi polio, HB, itu untuk biar pemirsa tahu itu fungsinya untuk untuk mencegah penyakit apa sih gitu ya. Di 0 sampai 7 hari kita berikan yang namanya Habinol. Habinol adalah untuk mencegah penyakit hepatitis, Bu, seperti itu, atau yang disebut dengan penyakit liver atau penyakit kuning seperti itu ya dalam kita masyarakat Banjarmasin. Terus di usia 1 bulan tadi ada yang namanya BCG ya. BCG itu untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis seperti itu yang batuk secara lama. Disertai dengan imunisasi polio tadi kan. Polio sendiri untuk mencegah
penyakit polio yang seperti Tungkai adalah layu, kelemahan ya. yang terjadi pada Oke. tungkai kaki ya, seperti itu Bu ya. Yang sekarang mungkin tidak ada lagi kasusnya di Indonesia ya, karena sudah eradikasi. Nah, Itulah fungsinya imunisasi tadi. oke. Terus ada lagi DPT HBHIB. Nah, ini Hmm. adalah vaksin yang paling banyak fungsinya, Bu. Nah, Iya, di sini apa itu? adalah untuk mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk kerjan, ada tetanus, ada hepatitis juga, terus ada juga untuk penyakit mencegah influenza seperti itu. Ada juga vaksin IPV namanya. Ini adalah polio dalam bentuk suntikan. Seperti itu Iya. untuk Ya, kalau dulu vaksin. ditetes ya. Ditetes, sekarang ada bentuk dua yaitu tetesan sama suntikan. Disuntikan. Juga ada juga vaksinnya measles rubella ya. Measles rubella adalah untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Kalau Terus- bahasa kita di Banjar kerumut ya Mas Ya, ya. terus ada lagi yang terbaru Bu, Apa? PCP. Nah, PCP. ini yang baru ya. Iya, PCP. Nah, jangan lupa untuk ibu-ibu, orang tua semuanya untuk memberikan imunisasi PCP kepada anaknya karena itu sangat penting untuk mencegah pneumonia atau yang disebut radang paru, Bu ya. Nah, Paru-paru di mana? basah bukan? Iya, seperti Iya. itulah Iya. radang paru. Karena sekarang dengan berkembangnya kasus COVID-19 kan COVID-19 itu menyebabkan pneumonia. Nah, begitu juga pneumonia juga bisa terjadi pada bayi dan bisa dicegah dengan imunisasi PCP tadi, Bu ya. Nah, ini kan paling sering nih kalau pengalaman sehari-hari biasanya ibu atau keluarga dari bayi dan balita ini seringnya takut untuk imunisasi karena biasanya akan menyebabkan badannya panas, demam gitu ya. Demam, rewel ya. Itu gimana Mas? Ya ini ya, kadang-kadang orang tua jadi takut, anaknya jadi sakit ya. Sebenarnya bagi orang tua atau bunda-bunda yang ada di rumah nggak perlu takut untuk mengimunisasikan bayinya seperti itu kan. Yang takut itu adalah apabila bayinya tidak diimunisasi seperti itu ya. Nah, bagaimana sih? Ya memang imunisasi ada vaksin-vaksin tertentu yang bisa menyebabkan demam atau bengkak. Ya, misalkan seperti DPT HBHIB itu yang biasanya vaksin yang bisa menyebabkan demam atau bengkak. Bagaimana sih caranya apabila bayinya demam? Setelah imunisasi ya. Kita bisa berikan obat penurun panas ya, sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. Dan itu biasanya demamnya tidak lama ya kan? Ya, tidak lama ya, biasanya sekitar 12 sampai 48 jam. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya itu ya. Karena itu adalah hal yang alami. Itu sebagai tanda munculnya atau bangkitnya imun-imun yang tadi setelah pasca imunisasi itu. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah itu tadi Terus kalau bengkak bagaimana? Cukup dikompres saja Cukup dikompres, rendam waslap, tempelkan ke bagian yang bengkak atau di area yang bengkak dengan air hangat. Seperti itu kurang lebih penata laksanaannya. Mas, mungkin sudah ada sedikit gambaran tentang Pekan Imunisasi Dunia. Kami harap untuk para orang tua, bapak-bapak, bunda-bunda semuanya tidak takut lagi untuk mengimunisasikan bayinya atau anaknya di layanan kesehatan yang ada di sekitar rumahnya. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita seputar Pekan Imunisasi Dunia hari ini. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa kunjungi puskesmas-puskesmas terdekat untuk mendapatkan informasi atau layanan imunisasi ya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.